Salam kenal Pak atau Om Denny, aku Ajra. Ini ada teman juga Gilang. Semuanya juga salam kenal yang belum kenal sama kita. Ini aku host, biasanya jadi co-host. Tapi sekarang gantian lah kita ya, bareng-bareng. Ya. Sebelum kita memulai acara ini, sebelum kita memulai our lovely conversation, it's gonna be good. I believe it's gonna be good. Makanya mari kita hening sejenak untuk merefleksikan, mensyukuri sejenak. Hening dimulai. Baiklah, teman-teman semua, Halo? halo, baik? Oke, ya. Oke, Ya? Arif, apa kabar Arif? Baik, Arif? Baik dong, gua aman. Sorry. Maaf. Cek, aman nggak suara? Halo? Bagus. Oke, bagus ya. Siap. Aman bro, kita deep talk lagi ya. Sekarang udah episode ke-8 nih, Alhamdulillah. Episode ke-8 setelah ya banyak macam-macam lah kita acara gitu ya. Sekarang kita ngambil tema setelah lulus, gua ngapain gitu. Kenapa diambil? Betul. Karena ini menjadi persoalan besar juga di antara anak-anak muda gitu. Oke, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang pengantarnya, kita sapa dulu kedua narasumber kita. Pertama, Om Denny. Gimana Om? Alhamdulillah. Halo semua, senang ketemu malam ini. Iya, jadi Om Denny ini kalau aku bacakan ya, beliau nulis buku teman-teman, judulnya Career Hacks. Ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak sih? Aduh, pakai ini lagi. Bentar. Judulnya Career Hacks, terbitan Mizan ya. Kiat-kiat akselerasi karir para profesional sukses. Jadi Om Denny Turner ini berpengalaman lebih dari 25 tahun sebagai eksekutif, coach, dan konsultan leadership, dan telah bekerja di 5 benua. Pekerjaan Denny adalah membantu pimpinan puncak membangun kemampuan manusia dan institusi baik sektor publik maupun swasta, social enterprises maupun organisasi nirlaba. Dia memadukan kajian strategis dan wawasan manusiawi, membantu para klien memaknai ketidakpastian, memperjelas kesempatan, dan melakukan perubahan positif. Beliau berpendidikan S1 Teknik Elektro, S2 dan S3 Manajemen, dan merupakan seniman seni pertunjukan sejak remaja. Luar biasa. Tapi yang aku sebenarnya sangat salut, sangat respect banget dengan Om Denny adalah kayaknya explore banget ya Om. Kalau berdasarkan perbincangan pribadi gitu teman-teman di sini, ya mungkin tampak keluar Om Denny sebagai konsultan leadership dan seterusnya tadi yang kubacakan itu ada di belakangnya di bagian akhir buku Career Hacks itu. Tapi selain itu Om Denny juga explore macam-macam gitu. Aku dengar Om Denny juga pernah jadi penari gitu ya Om. Iya, koreografer. Bisa lebih detailnya penari gitu. Terus main musik juga, main flute gitu, macam-macam. Jadi kalau bisa dibilang nih teman-teman anak muda yang konon katanya explore, ya puncaknya sih menurutku Om Denny bisa berbicara banyak hal tentang itu. Explore gitu kan. Kita sering dengar tuh ya, let's explore yourself gitu-gitu. Ya tapi explore versi anak muda masih terlalu terbatas gitu. Kalau Om Denny dari bisnis ke musik, ke tari, macam-macam gitu. Jadi luar biasa lah. Nanti kita akan mendengar tentang hal itu. Lalu di sini seperti biasa ada jubir.
juru bicara anak muda, Gilang, Halo, yang halo selalu semuanya, selamat malam. Sehat-sehat selamat semua di malam. sana. Ya, sehat, alhamdulillah. Ya, seperti yang kita tahu, dia adalah Presiden Republik Mahasiswa dan udah lulus ya? Udah dong, Nah, udah baru akhiran dong. ini kan lulus. Iya, Oke, itu bisa cerita lah nanti. fresh graduate nih. Fresh graduate tuh, cocok banget berarti. Cocok banget sebagai Fresh graduate nih. speaker. Ya, oke. Tak usah berlama-lama ya. Kenapa diangkat tema ini, Jera? Karena gua pas di ya teman-teman gua selalu kekhawatiran mereka itu adalah lulus, setelah lulus ngapain. Mereka lebih takut lulus ketimbang ujian gitu. Akhirnya gitu trennya. Kalau gua mah ya mereka lebih takut lulus ketimbang seminar skripsinya, sidang skripsi. Kalau gue lebih takut sidang skripsinya ketimbang lulus gitu. Berhadapan dengan dosen, nyinyiran dosen gitu kan. Mereka nggak terlalu takut tentang itu. Mereka lebih takut lulus, setelah lulus ngapain gitu kan. So, bagaimana kalau secara singkat pandangan lu juga, Jera? Masuk ke I have a question for you, Arif. Nih, lu kan semester terakhir ya. Apa? Habis lulus kuliah, lu Ya. mau kemana? I have plans. Tahu, gue tahu. Oh, you have plans. Tapi ini bukan tentang gua. How about you? Oke. You have lah ya. I do have plans. Cuman ya sama kayak anak muda yang lain, banyakan anak muda di luar sana pun berpikir kalau nanti kita lulus mau kemana nih? Gue mau kerja atau gue mau lanjut S2? Ini the things that we should do itu apa nih habis itu? Ya kan? Yes. Jadi yes. Aku excited aja in welcoming future ya. Jadi whatever comes, but I'm gonna have to call my passion. Gak tahu juga. Nanti kita ngobrol lah ini bareng-bareng. Oke. Ya. Terus juga Om Denny menyiapkan 5 buku nih untuk di giveaway. Nanti kita pikirkan aja gimana caranya ya. Tapi kalau aku dan Ajil udah ngobrol gini Om, siapapun yang sharing nanti atau yang mengajukan pertanyaan bisa dapat gitu. Welcome. Oke, teman-teman bisa ajukan pertanyaan, nanti dapat buku itu, Career Hacks. Oke. Nanyanya bisa langsung, bisa di chat juga boleh, ya. Oke. Nanti chat aja aku ke private ya. Atur aja, Rif. Oke. Pokoknya chat, tinggal isi aja pertanyaan di chatnya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya ke Om Denny gitu. Soalnya gimana Om? Kalau aku selalu memulai dari pertanyaan kepada narasumber itu adalah, ini apa sih yang sedang terjadi gitu? Kenapa tema ini menjadi penting gitu? Kenapa tema ini menjadi perhatian kita terutama anak muda? Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Kenapa pertanyaan itu jadi ya berseliweran bagaikan momok menghantui di udara, flying in the air. Oke, silakan. The floor Thank is yours. you. Saya terus terang senang banget gitu ya di sesi ini dan terus juga jadi excited. Sambil juga tadi mikir, waduh, zaman dulu gue juga kayak gitu, men. Siapa yang enggak? Saya ingat banget ya dulu itu dari kelas 5 SD itu pengen masuk ITB. Akhirnya tembus masuk ITB. 2 minggu di ITB saya tinggal ke Jakarta. Kenapa? Lagi seneng-senengnya nari. My goodness. Dan di Bandung nggak ada. Adanya di Jakarta. Jadi gue nggak rela ninggalin nari. Udahlah ITB-nya gue tinggalin. Kebayang nggak? Dari kelas 5 SD udah cita-cita hidup. Begitu udah keterima. Berubah nih gitu. Gila. Itu satu gitu ya. Terus ingat lagi nih pada saat udah lulus. Akhirnya Jakarta ngambil elektro juga nih. Lulus. Kemudian pegang ijazah. Terus pertanyaan ke diri sendiri, gila ya, gue udah sarjana, terus gue ngapain? Jadi pertanyaan tadi, Rif, saya lihat emang ini banget ya, relevan sekali. Dan kalau dilihat hakikatnya itu kan sebetulnya pertanyaan dasarnya our place in the world gitu. Betul. Yes. Ini gue gimana sih? Gue ngapain? Gue kemana gitu ya? Jadi
Saya share bentar ya, ada apa Oke. namanya, ada beberapa slide yang mudah-mudahan bantu untuk jadi pengantar diskusi gitu. Iya. Udah kelihatan belum nih? Kelihatan, jelas. Yes. Kelihatan ya? Udah. Jadi pertanyaan kita itu kan baik yang masih kuliah, masih sekolah, atau yang udah, pertanyaan gini, terus ngapain? Oke, lulus. Terus ngapain? Apalagi teman-teman kalau dalam proses kita menjalani perkuliahan sendiri itu kegiatan kita juga banyak. Interest kita banyak. Ngonten lah, apa segala macam. Kok kayaknya semua asik nih, terus ngapain? Dan apalagi ya kalau saya lihat dengan kesempatan-kesempatan yang terbuka sekarang, jalan tuh banyak banget. Jadi pertanyaannya tuh terus kusut begini nih kelihatannya. Dari mana mau kemana? Dari mana mau kemana? Dua-duanya nggak ngerti lagi. Dua pertanyaan. Sebetulnya tadi gue nyampe ke sini tuh dari mana? Abis ini saya mau kemana? I don't know. Karena apa? Pada umur-umur begini nih, everything is possible. Betul. Tapi juga everything is impossible. Iya, betul. Ya kan? Kayaknya semua mungkin, tapi kayaknya semua nggak mungkin. Apalagi teman-teman kalau kita yang kebanyakan itu mainstream aja. Maksudnya mainstream gimana? Ya ikutlah yang umumnya kayak gimana. Misal, saya dulu ingat ya waktu mau masuk SMA, sepele banget. Waktu SMP kelas 3 gue pacaran. Terus SMA pacar gue mau sekolah negeri gitu. Gue juga deh mau masuk sekolah negeri. Terus pas di bimbingan tes, waktu itu saya ikut bimbingan belajar gitu, guru bimbingannya, lu ngapain sih, lu jangan ikutin cewek dong. Bingung. Jadi dalam kebanyakan case, teman-teman semua, kita ini sebetulnya pijakannya juga belum bisa, kayaknya semua juga nggak mungkin. Jadi standpoint kita di setiap momen itu kayaknya ya yang bisa gue injek sekarang aja, tapi gue nggak tahu kok bisa nyampe sini dan kedepannya kemana. Itu mindset pertama gitu. Mindset berikutnya lagi ada kayak begini nih. Gue go with the flow atau nyeleneh sendiri ya. Nanti kalau gue pilih sesuatu yang nyeleneh, orang bilang, lo yakin bisa hidup? Lo yakin kemampuan lo ada? Hal-hal kayak gitu. Jadi ya teman-teman seringkali kita juga ciut sendiri. Ibaratnya nih semangat membara, tapi habis itu terus apa iya? Apalagi karena ibaratnya tanaman gitu ya kan tumbuhnya juga belum gede-gede banget. Ketiup angin dikit aja kita goyang gitu. Jadi mindsetnya kayak gini nih. Tapi kalau gue go with the flow, ntar gue kayak orang-orang pada kebanyakan juga gitu doang. Terus ngapain? Karena kita lihat ya sekarang misalnya nggak jaminan loh S1 terus S2 terus hidup lo enak. Pertanyaan juga, hidup enak tuh kayak apa sih yang dimaksud? Jadi hal-hal kayak begini ini belum kita tegakkan gitu kan. Dan yang paling berat, teman-teman, sebetulnya kita ini nggak dilatih dari kecil itu untuk otentik. Oh, betul banget itu. Jadi mau otentik itu serba takut. Terus yang kedua, sekarang ini juga kita itu berada di momen di mana kita nggak tahu mana yang pencitraan, mana yang benar, termasuk ke diri sendiri. Jadi nembus begitu banyak, kayak ini ya, kalau Doctor Strange tuh, multiverse-nya banyak bener gitu loh. Udah gitu multiverse-nya madness semua gitu kan. Yang mana nih? Nah, untuk bisa nembus itu semua, pertanyaan yang bisa kita mulai ke diri sendiri itu sebetulnya adalah untuk bisa jawab ini ya. Kan gini mulainya, gue mulai dari mana? Pada saat yang sama, ntar gue ujungnya kemana? Mulai deh, udah gitu apa? Karena tidak here and now, what if? What if? Terus yang masuk di kepala kita what if-nya terus-terusan gitu. Overthinking.
overthinking jadinya. Kita malah lepas dari where do I start-nya, kita malah lepas dari gue mau kemana sih. Karena sibuk dengan lingkaran sebetulnya kelahiran kita pun, setiap dari kita ini, itu adalah sebuah keajaiban statistik gitu. Hmm. Dari jutaan sperma yang kemudian masuk ke satu sel telur itu kan cuma sebiji. Jadi we are individually itu udah a miracle to begin with gitu kan. Itu aja kita pegang dulu. Jadi kalau ada dari kita yang rasanya itu, aduh gue nobody nih. You are somebody loh. Karena kita bisa bernapas hidup hari ini aja tuh udah sebuah keajaiban. Jadi jangan goyang dengan segala macam hal-hal yang gede banget, tapi sebetulnya remeh-temeh gitu. Gede banget loh, gue mau ngapain, tapi remeh-temeh juga, karena dari pengalaman saya gitu ya teman-teman ya, lo mau ngambil karir apapun, kalau otentik jadi kok gitu. Dan maksud saya jadi itu bukan income lo ya, tapi lo jadi diri lo gitu. Dan itu yang lebih penting. Kita belajar untuk bisa mengenali, gue ini jadi apa sih yang paling pas gitu. Dan kadang-kadang jalan hidup itu tuh nyentriknya luar biasa. Kayak saya dulu tuh kan pengen banget jadi koreografer gitu. Umur 23. Kemudian ikut satu lomba tarian kalah, nyali gue langsung hilang dong. This is not for me. Udah deh, gue nggak usah jadi koreografer deh. Dan yang lucu, dari semua peserta lomba itu, peserta lain sampai hari ini jadi semua. Kecuali saya aja yang balik badan. Wow. Dan yang lucu lagi teman-teman, pekerjaan saya hari ini sebagai organization designer, itu bentuk lain koreografi ternyata. Kalau koreografi itu satu koreo tuh 12 menit habis, kalau organisasi designer mungkin 2-3 tahun baru habis itunya, koreografinya. Yes. Jadi seringkali kita nggak tahu ya, jalan hidup kita itu bawa kita ke cita-cita kita di awal, bentuknya aja beda. Jadi nggak harus telak-telak kayak yang kita pikirin di depan gitu. Nah jadi di sini pertanyaan dasarnya yang saya usulkan untuk bisa kita pikirin tuh ini. Parasit lo tuh warna apa sih? Karena tiap orang beda-beda. Kenapa saya pakai istilah ini? Ada seorang yang namanya Richard Bolles ini, dia meninggal umur 90 ya. Sejak tahun 70, dia itu nulis buku yang judulnya What Color is Your Parachute? Ini untuk bantu orang-orang karir pathfinding. Termasuk waktu saya kira-kira 30 tahun lalu mulai pakai bukunya dia juga. Dan yang menarik adalah dia jelas banget ngasih tahu bahwa lo masing-masing beda-beda, udahlah nggak usah ikut orang lain, tapi coba cari your voice itu apa. Yang menarik teman-teman, dia meninggal 2017 ya, bukunya 2021 masih terbit loh. Udah ada penerbit lain yang penulis lain yang lanjutin. Ada versi buat college, ada juga versi buat pensiunan. Jadi artinya topik yang kita bahas malam ini nih equally relevant untuk teman-teman semua, juga buat orang-orang yang mau pensiun. Automatic mode juga, mereka gampang juga begitu pensiun, terus gue ngapain? So, saya sangat terharu gitu ya dengan topik malam ini, karena ini relevan sepanjang masa, sepanjang umur. Mau kita umur berapapun, jawabannya cuma satu. Jawabannya cuma satu, seberapa otentik kita gali diri kita sendiri gitu. Nah, dia bantu sebetulnya dengan 2 rumus nih. Rumus pertama, telaten deh. Telatenlah menemukan, dan dia bilang ada 2 nih, coba temukan apa yang lo hebat dan apa yang lo suka. Biasanya dua-duanya nih bareng. Dan let me tell you, pasti ada yang each of you itu great, bukan cuma good, pasti ada.
Dan untuk kita bisa tahu yang kita itu great, kita mesti dengerin diri sendiri sering-sering, Bu. Karena kebanyakan suara-suara dari luar itu discouraging gitu. Jadi bagian pertama, teman-teman telaten aja deh, menemukan apa yang kamu hebat, apa yang kamu suka. Contoh ya, saya sendiri sekarang itu, trademark saya sebagai konsultan manajemen, justru bukan ilmu manajemennya, tapi karena histori saya sebagai seni pertunjukan. Gue orang seni, yang kebetulan kuat di manajemen, tapi DNA seninya itu yang bikin gue who I am hari ini. Dan setiap dari Anda itu punya DNA itu, it's your duty untuk cari gitu. Dan karena ini adalah individu, teman-teman, ini seru banget perjalanannya gitu. Jadi nggak usah apa ya, nggak usah minder gitu. Karena ini betul-betul uniquely you, kayak sidik jari tiap orang kan beda-beda ya. Ini juga beda gitu. Even kalau misalnya kita ngerasa aduh, tapi kan banyak orang yang keahliannya kayak saya. Alah, yang namanya potong rambut Asgar ratusan semua laku tuh. Yang namanya warung Bahari laku semua tuh. Nggak usah takut gitu. Jadi nggak usah khawatir dengan apapun yang kita pilih. Jadi si Pak Bolos itu bilang yang pertama ini, dan yang kedua teman-teman, ini yang jarang banget dilakukan untuk generasi-generasi muda, justru adalah bagian kedua nih, mulai bikin network, men. Dan mulai bikin network ini juga nggak ribet. Kalau agile tuh istilahnya gini, buka kulkas, isi kulkas apa ya mulai dari situ dulu aja. Kalau you punya teman-teman yang gampang di towel gitu, ya itu aja dulu. Lu kenal ini nggak? Siapa ya yang gitu aja dulu. Jadi justru jangan berpikir yang berat-berat. Mulai dulu dari yang paling dekat. Nanti kan akan ketemu lagi. Karena apa? 1 dan 2 juga nyambung. Orang-orang yang udah berhasil, mereka tuh seneng banget ngelihat anak-anak yang passionate. Apalagi ya, seumur-umur kalian gitu apa, everything is possible, nggak ada takutnya, men. Karena nggak ngerti, bagus malah. Bagus malah. Everything is possible gitu. Nah, ringkasan ini semua itu dia membuat untuk menjadi satu halaman nih, satu halamannya kayak gini nih. Dia bikin kayak gambar bunga gitu ya. Kan kelihatan nih bunga dari atas. Ada 6 kelopak sama ada tengah-tengahnya gitu. Nah ini udah saya bikin jadi ikon gitu. Ini kelihatan nggak kira-kira apaan nih? Kelopak 1 orang, kelopak 2 akrobat, kelopak 3 love, kelopak 4 atau di tengah tuh panah, yang kelima orang mikir, yang keenam tuh duit terbang-terbang, yang ketujuh rumah gitu ya. Ini nih ringkesnya. Yang pertama, coba mulai digali. Gue ini seneng nongkrong dengan orang-orang yang kayak gimana. Yang gue tuh seneng kerjasama. Pasti ada tuh. Dan tiap orang beda-beda. Tulis aja. Yang kedua, gue tuh seneng dengan kondisi kerja kayak apa sih? Tulis aja. Yang ketiga, yang gue cinta dan yang gue jago apa? Tulis aja. Dan nanti teman-teman ini tiap waktu akan berubah gitu ya. Yang keempat, ini yang paling penting nih, yang biasanya kita nih luput. Tujuan gue apa sih? Purpose gue apa sih? Misi gue hidup tuh apa sih? Ini being authentic-nya di sini nih. Yang kelima adalah knowledge apa atau minat apa sih yang gue suka. Yang keenam adalah gue seneng tanggung jawab kayak apa. Misalnya, apakah gue seneng jadi karyawan atau aduh gue gatel-gatel kalau jadi karyawan. Gue senengnya jadi freelance aja. Gue pengen dapat income berapa sih? Gue pengen dapat reward apa lagi sih selain income? Misalnya apa? Waktu yang fleksibel lah, macam-macam kan? Tulis saja. Dan yang ketujuh adalah juga nggak semua orang pengen tinggal di kota besar, men. Pikirin aja, gue mau tinggal di mana sih? Some people itu seneng di tempat terpencil. Saya misalnya ya baru sadar pada saat kerja di tambang, gue happy banget tuh in the middle of nowhere, nggak merasa lonely sama sekali. Seneng banget malah gitu. Nah ini teman-teman,
this is actually a lifetime project. Iya. Pada saat saya pertama nulis ini 30 tahun lalu sampai dengan hari ini evolving gitu. Tapi juga ada benang merah. Jadi gini, nggak usah takut. Tidak usah berusaha apa yang ada di depan mata kita sekarang ini perfect, nggak usah. Yang terakhir yang saya usulkan sebelum kita diskusi ini ya, adalah ini nih. Tuh, mulai aja satu langkah, nggak usah pusing nanti gimana. Yang di depan lo aja dulu. Karena the journey is the reward. Enjoy every moment, nggak usah khawatir apa kata orang, kita jalanin yang di depan mata, karena inilah yang akan bikin jadi seru perjalanan kita. Saya berhenti di sini dulu ya, kita ngobrol deh. Thank you. Oke. Keren. Keren Ringkas banget itu, keren banget padat betul. semuanya. di situ. Mantap. Menyimak sekali ya. Gimana, Jera? Om Denny, Kirsten? kayaknya tuh aku yang kayak apa yang tadi di tanggal ada 7 itu kayak di film Soul nggak sih yang di Disney itu loh. Soul. Iya, Iya. bener banget. You have to find each of the missing link. If each of dan betul tadi kata Om Denny, it's a lifetime project. The beauty of it adalah you will discover who you are in the process. Bukan what you are. Selama ini yang kita who we are tuh what we are loh. Gue mahasiswa, gue ini, itu what semua atribut, men. Tapi kalau kita ngisi itu tadi, kita akan ketemu iya ya. Misalnya kalau saya orang introvert gitu, ya males ketemu orang emang. Ya tulis aja, gue nggak seneng ketemu orang banyak. Ya cari kerjanya nggak perlu ketemu orang banyak dong. Fine. Tapi ada juga orang yang baji tampil, dia bilang, gue baji tampil. Ya nggak apa-apa. Fine juga. Karena tempat kita di dunia itu sebetulnya udah ada, masing-masing tinggal kita aja. Iya ya, yang ini deh. Dan mohon teman-teman jangan kejebak dengan ukuran-ukuran moneter gitu ya, ukuran-ukuran finansial. Itu tipu semua tuh. Karena gini, kalau kita passionate terhadap sesuatu, pasti kita do our best dong. Kalau kita do our best, pasti juga universe itu respon dengan kasih yang seru-seru buat kita, men. Betul banget. Setuju. Yang menantang juga. Gantian gue diem, Mbak, dengerin. Ayo, silakan. Oke. Gilang, gantian. Ya, boleh nih langsung. Oke. Gimana? Wah, keren ya materinya ya. Tapi kayaknya kalau apa ya? Aku masuk milenial atau Gen Z nih kayaknya. Gen Z. Masih fresh graduate. Kalau ditanya mau lulus kuliah terus ngapain? Kayaknya aku sudah ada standar baku-baku yang sekarang deh gitu. Kayak sudah tercemar dengan kapitalisme asik dan apalah ya anak-anak muda kan kebanyakan yang FOMO. Terus juga ya lingkungan membentuk diriku lah gitu untuk mau jadi siapa gitu kan. Tapi nih aku juga sharing sedikit ya. Mungkin menurut pendapatku yang mungkin agak berbeda dari Om Denny ya, Om. Silakan. Aku izin share screen. Oke, kelihatan nggak nih? Kelihatan. Sip, wih. Oke. No. Sorry. Bentar. Santai. Oke. Nah, nih kan gambarnya itu ya, udah kelihatan ya. Ya, Mau orang pakai baju wisuda gitu ya. Terus
kan kayak berbahagia gitu. Ya kayak anak-anak zaman sekarang aku ngeliat teman-temanku di kampus gitu kan. Mereka tuh memang apa ya anak sekarang tuh kalau zaman dulu mungkin lulus 5 tahun, 6 tahun tuh masih banyak ya. Kalau sekarang tuh bawaannya ke anak-anak sekarang, temen tuh buru-buruan cepet gitu lulusnya. Bahkan sekarang ada yang lulus kuliah tuh 3 tahun gitu ya. Kayak di SBM ITB tuh, kalau Om Denny pernah ketemu SBM tuh. Nah itu 3 tahun ada yang lulus. Terus nanti temen misalkan sudah sidang nih, kita FOMO. Gue harus belajar supaya biar cepet lulus sidang. Tapi sebenarnya dia belum nyiapin, ntar abis lulus mau ngapain gitu. Akhirnya ya lulus cepet, abis itu bingung gitu. Jeda dulu nganggur yang cukup lama 6 bulan atau 1 tahun ya kan itu jadi problematik kita gitu kan. Dan by the way aku juga fresh graduate nih gitu, nggak bisa dibilang fresh graduate banget sih karena juga udah cukup berkarir lama gitu ya, sekitar 3 tahun 4 tahun, tapi berkarirnya memang dari kuliah. Oke. By the way yang belum kenal aku selama kuliah juga emang udah kerja. Jadi sebenarnya kalau ditanya habis lulus mau ngapain sih sebenarnya udah jadi gitu menurutku ya. Kalau aku udah lulus mau ngapain karena aku udah punya perusahaan atas namaku sendiri, udah ada kerjaan juga. Jadi ya kayak anak muda yang hit sekarang lah, bikin konten. Karena memang latar belakangku tuh kan YouTuber ya kan. Nah, YouTuber tinggal nge-explore aja. Yang sebelumnya bikin konten di YouTube sekarang jadi di beberapa platform lain gitu. Dan ya alhamdulillah ketika teman-teman ditanya lulus mau ngapain, ya pas aku lulus semuanya udah siap gitu, udah bisa bangun kantor, tim udah ada, dan juga akhirnya belajar usaha punya orang tua gitu, dan itu privilege buat menurutku. Tapi beberapa pencapaian memang dibangun ketika sebelum kuliah, dan aku berpikir menurutku pertanyaannya bukan habis lulus mau ngapain gitu, bahkan harus sebelum lulus udah mikirin mau ngapain. Itu pertanyaan yang harus diubah sebenarnya kalau menurutku ya. Karena kesempatan besar buatku adalah selama aku kuliah, aku sudah mengeksplor banyak sesuatu yang aku suka. Yang seperti Om Denny sampaikan gitu ya, passionmu apa gitu. Hal-hal yang kamu sukai apa gitu, yang membentuk nanti diri kamu atau karir kamu ke masa depan gitu kan. Karena anak muda tuh cenderung ganti-ganti ya si Om. Ya kan teman-teman, sekarang suka ini, kadang suka itu. Kadang juga terlihat naif dan berdebat sama orang tuanya. Papa maunya kamu tuh kuliah ekonomi biar gini. Tapi aku sukanya tuh misalkan musik lah gitu kan. Tapi kan lihat industri musik saya berdebat lah segala macam. Nah, itu kan butuh waktu untuk bisa menyelaraskan pikiran gitu kan tentang kehidupan ini. Makanya aku mendapatkan poin penting, point of view untuk diriku yang sekarang tuh ya dengan mengeksplor ini tuh journey gitu. Itu perjalanan. Makanya aku pernah jadi guru, pernah jadi penulis, ngegojek juga pernah ya, kerja di jalan, di aspal, di lapangan, toko online, semua aku cobain. Dan itu akhirnya ketemu jalannya. Oh, ternyata ini yang menjamin dan passionku gitu. Nggak terlalu passionku, tapi overall sudah terlihat titik terang gitu. Ya, sehingga aku bisa mencetak beberapa hasil gitu kan. Kayak dulu nih mulai ngiseng-iseng YouTube, akhirnya udah 400.000 subscriber sekarang. Itu menurutku yang angka cukup luar biasa untuk sebuah channel pendidikan. Dan akhirnya dikenal oleh mahasiswa seluruh Indonesia bahwa kalau mau nyari info soal kampus, ke Gilang Ramadan, ke Republika Mahasiswa gitu. Gitu. Nah, di kampusku juga gitu. Kalau menurutku, apa ya? Mungkin ini tidak bisa jadi standar banyakan orang. Tapi kalau dilihat dari jurnal yang ditulis sama Coley ya, salah satu finansial keuangan orang tokoh hebat di Amerika Serikat. Kan anak muda tuh pengen apa ya? Pengen mudah, kaya, bahagia ya dong. Mudah, kaya, bahagia gitu kan. Nah, kalau aku baca di bukunya, itu ada 4 jalan menuju kesuksesan lah. Standar anak muda Gen Z aku kayak gini nih. Ya, itu ada 4 jalan, yaitu The Saver and Investor, nih yang sebelah kiri atas. Terus ada The Company Climber, ini kebanyakan orang saat ini nih, ya yang kerja ke perusahaan dari bawah, kamu punya kompetensi, skill, terus berkembang, dan naikin strata sampai nanti mungkin manajer tingkat C gitu ya. Terus The Virtuoso, nah, The Virtuoso itu kayak apa sih?
The virtuoso tuh kayak orang-orang yang memang tadi passion akan suatu hal, dia ingin jadi yang terbaik di bidangnya. Pelukis, jadi pelukis terbaik di bidangnya. Jadi penari, menjadi penari terbaik di bidangnya gitu. Jadi top of number one gitu. Gitu. Terus the dreamer kayak apa sih? The dreamer tuh kayak yang sekarang-sekarang ini tuh kan, pengen jadi kayak William Tanuwijaya misalkan, pendiri Tokopedia startup. Nah itu dia dreamer, dia punya mimpi, akhirnya dia coba bangun itu bersama teman-temannya. Dan ini perjalanannya paling panjang The Dreamer ini. Dan semua jalan ini ya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing menurutku. Ya kan? The Saver and Investor, pengen bahagia, pengen sukses, tapi punya waktu yang lama, tapi pasti gitu. Buat orang yang sabar, ya it's okay gitu. The Company Climber, teman-temanku bilang, bisnis aja lah kalau mau kaya. Kan aku lulusan sarjana administrasi bisnis ya. Mungkin kalau S2-nya Om Denny nih ya, Magister Business Administration. Di Company Climber temanku. Kadang memang ada orang-orang yang nggak mau ambil resiko untuk berwirausaha, tapi dia mau ke corporate dan skillnya kepake di sana. It's okay gitu kan. Semua punya jalan masing-masing. Ada juga yang the virtuoso. Dia percaya dengan keahliannya dia. Dia berikan 1000 jam waktu dia untuk itu, dan ya kayak Ed Sheeran kan jadi penyanyi keren gitu kan, the best. Dan the dreamer gitu, banyak aja orang-orang yang jadi tapi menurutku hal yang paling penting yang dipegang anak muda gitu ya, sebelum lulus gitu ya, dia tuh sebenarnya udah harus mikir sih tadi, bukannya setelah lulus gue harus ngapain, gue bentar lagi lulus nih, output apa yang mau gue capai nantinya, gue mau jadi siapa itu. Terus mengenali diri dan kapabilitas. Karena ini permasalahan kita anak-anak muda sekarang kadang, ya ini teman-teman juga semua, kita tuh ada yang kondisinya nggak sama. Ada orang yang memang dari keluarga kaya raya, dia disurvey, disokong sama orang tuanya. Ada juga yang sandwich, Bahkan ada yang kayak aku nih, di masa kuliah, sudah ditinggal sama ayah yang mencari uang. Sehingga aku harus berjuang sendiri untuk cari uangku sendiri gitu. Biayain kuliahku sendiri. Itu akan susah sekali kita ditanya, mau lulus mau ngapain? Mimpiku aja kayak rasanya terenggut gitu. Oke, aku harus berjuang lebih keras. Suka, tapi ada kalanya ya kita capek sedikit, tersakiti sedikit, yang nggak apa-apa kali ya. Kayak gitu. Dan ya kita mempelajari mereka yang berhasil dan juga gagal ketika kamu ingin memulai sesuatu. Karena kan kita ya belajar dari orang-orang yang sudah melalui kita gitu. Kita belajar dari sejarah, ya kan. Barang siapa yang tidak mempelajari sejarah, maka akan dikutuk untuk melakukan kesalahan untuk kedua kalinya, ya kan. Nah, kita belajar orang tua kita dulu gimana ya, atau orang-orang hebat tuh pola pikir gimana, kok lulus langsung hebat gitu, sukses. Tapi dasarnya menurutku, anak-anak mahasiswa tuh harus punya skill-skill dasar lah untuk bisa dia survive nantinya ketika lulus, yaitu pemahaman soal yang menabung, ya finansial gitu kan, investasi, pengatur keuangan gitu kan. Makanya dulu aku sebagai anak manajemen, aku tahu nih, aku udah kerja, aku punya tabungan. Gimana ya menjadi sosok orang-orang hebat? Belajar berinvestasi, belajar menahan diri. Investasi kan menahan kesenangan hari ini untuk kesenangan berlipat ganda di masa depan. Aku belajar itu, gitu kan. Terus apa? Teman-temanku FOMO nih, baru lulus kerja, gaji masih UMR, langsung beli iPhone ya kan? Aku belajar bahwa validasi eksternal tuh ya nggak selamanya gitu akan buat kamu bahagia. Itu kayak minum air laut, tidak akan pernah puas, akan semakin haus gitu. Akhirnya beli sesuatu berdasarkan fungsi, bukan gengsi gitu. Karena aku misalkan latarnya YouTuber, content creator, bisnis, aku beli apa dulu yang penting? Kamera dulu, laptop dulu. Step by step gitu. Nah, terus tadi mengetahui kondisi, sebenarnya nggak ada masalah ya kalau kondisi kita kok kayak gini gitu ya. Gue mau beda sama lo yang anak orang kaya gitu. Gue mau kondisi gini. Tapi sebenarnya semua orang ya bisa untuk ngejar mimpinya sih. Yang penting jangan menerima keadaan, gue gini terus ya, udah gini aja. Gitu. Ya, terus ya, menurutku mempelajari skill-skill dasar tadi sih.
kedisiplinan, dan teman-teman. Ini yang paling penting. Sebenarnya diri kita kan dibentuk dari teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat gambar ini, namanya ini PayPal Mafia. Jadi kalian tahu perusahaan PayPal? Perusahaan PayPal tuh dulu kan didirikan sama banyak founder. Ada founder-foundernya. Di situ ada Elon Musk, ada yang lain. Nah, mereka-mereka ini, itu tuh pertemanan mereka tuh, organisasi lingkup. Setelah PayPal terbentuk, akhirnya orang-orang yang ada di dalam situ tuh punya perusahaan sendiri. Jadi CEO sendiri gitu. Kurang lebih mereka-mereka ini si dreamer lah kalau di empat kuadran tadi yang mengejar kesuksesan setelah lulus kuliah. Mereka tuh dreamer. Nah, menurutku kalau kalian mau jadi apapun, mau ngejar sesuatu apapun, carilah lingkungan yang sefrekuensi sama kalian. Itu akan membantu kalian banget nantinya. Jadi nggak perlu nanya lagi, jawab, gue setelah lulus mau ngapain gitu. Karena memang kebanyakan anak muda kita saat ini yang ngikutin temen gitu kayak tadi, kan? Kayak temennya kuliah FTTM pertambangan, ya kerja di tambang, ya udah gue di tambang juga lah. Padahal passion yang lain gitu kan. Mau ngikut aja gitu. Tapi kalau memang punya kesukaan yang lain, carilah lingkungan yang lain. Lingkungan kan tidak terbatas hanya di kampus sendiri aja kan. Apalagi kita tuh sudah tak terbatas dengan dunia internet ini gitu. Jadi itu dimanfaatkan. Kalau menurutku sih sedikit materi ini gitu ya. Mungkin agak kontradiktif, ada perbedaan-perbedaan, tapi menurutku seperti itu. Mahasiswa nggak perlu takut lagi ditanya habis lulus mau gimana tuh ngapain. Do the best, sama mempelajari, upgrade diri terus untuk skill-skill yang kiranya akan membantu kalian gitu mengejar mimpi kalian. Oke, Keren. udah ya. Mantap, keren. An amazing Luar biasa. explanation. Iya. Nah, itulah tadi Om. Jadi memang cocok sebagai jubir, juru bicara. Jadi kalau tadi Om ngasih esensi gitu ya. Dan kalau aku lihat sih enggak, esensinya sama sih. Ada sama juga gitu istilahnya. Tapi ya memang itu lebih praktikal, lebih mencerminkan apa yang sedang terjadi di luar sana. Gimana Om? Ada tanggapan? Tadi yang dijelaskan tuh keren banget loh. Ya. 4 kuadran itu saya udah ngelewatin semua. Iya. Nah, itu. Jadi seru gitu ya. Dan ada satu hal yang saya pelajari dari paparannya Gilang itu ada, kalau kita setiap individu itu punya burning platform, kenapa sih gua harus begini? Itu cepat. Ya. Nah, setiap orang itu gini, nggak semua orang punya burning platform karena nggak semua orang itu punya respon yang sama. Gitu kan? Banyak dari kita itu lebih gampang gerak kalau ngalamin nggak enak. Iya. Kayak contoh tadi Gila ya, miskin tuh nggak enak banget, I have to do something. Yes, of course. Ya kan? Saya punya sahabat yang dalam umurnya yang sekarang itu umur 40, dia udah jadi CEO perusahaan gede, karena apa? Kecilnya miskin banget, dan dia bilang, miskin itu sucks, gue nggak mau miskin lagi. Yes. Nah, teman-teman, tadi yang menarik ya dari apa yang di-share ke Gilang itu penting banget tuh, bahwa nggak ada jalan yang salah, dan kita masing-masing ini sebetulnya udah punya punya tarikan lah gitu. Gue lebih cocok yang mana sih? Apakah gue masuk ke yang safer misalnya gitu ya? Apakah saya itu masuk ke virtuoso, ataukah saya masuk itu ke corporate climber, atau yang terakhir tadi kan, apakah saya sebagai dreamer gitu. Nah, kalau tadi di depan Arif itu ngasih tahu, saya nyiapin buku, itu saya satu dari 12 penulis untuk teman-teman yang senang jadi corporate climber. Iya. Kiat-kiat supaya cepat gitu, nggak pakai lama gitu kan. Nah, ada satu hal lagi juga, yang kita sekarang ini berada di zaman yang luar biasa possible. Tolong dimanfaatkan.
Maksudnya luar biasa possible gimana? Setiap orang di Indonesia hari ini bisa kaya. Ya. Gue hidup di zaman Soeharto, yang bisa kaya cuman kroninya Soeharto. Nggak ada cerita aja, orang kalau nggak punya hubungan sama Soeharto, bisa kaya. Pasti biasa-biasa doang. Gitu. Nah, jadi possibility-nya endless, karir option-nya juga luar biasa banyak, sehingga masing-masing dari kita ini juga nggak, kayak saya ingetin lagi yang bukunya Boles tuh misalnya gini, kita bisa kerja itu full time, misalnya gitu, bisa part time, bisa multiple part time, bisa juga solo, kerja sendiri, bebas-bebas saja. Cuma untuk bisa melakukan itu semua, saya senang dengan yang Gilang contohkan adalah you give a very good example of orang yang mencari gitu. Itu keren banget. Dan pencarian ini itu pasti akan berjalan terus sepanjang hidup. Dan di setiap tahap bisa beda gitu. Yang saya bisa contohkan misalnya apa? Saya dulu virtuos adalah saya jadi konsultan manajemen, mainnya di global kan, kerja di mana-mana. Ternyata akhirnya neti-neti gitu, bukan itu ya. Gila, gue udah sampai ujung, gue sudah main di tingkat dunia, kok ternyata bukan itu yang gue cari. Nah, teman-teman, pada saat momen-momen itu muncul, jangan kecil hati gitu, karena pasti di dalam hidup kita ini ada titik-titik breaking point gitu. Mendadak semua yang kita bangun, kok bukan ini ya. Nah, di situ kita butuh kejujuran yang luar biasa untuk berkaca ke diri sendiri. Ini gue lanjutin atau gue bongkar sama sekali nih. Nah, saran saya kalau kita itu rutin tadi itu otentiknya itu kita jalin terus, kita nggak akan gamang, nggak akan takut di momen-momen yang kalau orang lain mungkin ambrol gitu ya. Kita enggak. Karena belok-beloknya kehidupan itu yang seru banget gitu. Dan saya yakin banget untuk teman-teman yang sekarang umur 20-an gitu, belok-beloknya ini baru mulai gitu. Itu serunya luar biasa. Dan gambar di halaman terakhir tadi tetap berlaku, udah setiap step aja. Coba contoh Gilang tadi, setiap step tuh dinikmati banget. Dan ada wisdomnya di setiap step. Misalnya tadi apa? Udah jangan karena gengsi deh, fungsi aja. Itu kan wisdom ya. Itu yang kita dapat karena kita nggak main what if. Dan sebelum kita diskusi lebih lanjut gitu, saran saya itu deh yang pokoknya setiap langkah aja dinikmatin. Ya. Apalagi hari gini ya, untuk bisa main di apapun itu cost-nya tuh udah murah banget, men. Lu bisa jadi content creator misalnya dengan 0 rupiah kok mulainya. Dulu enggak, saya dulu masuk ke bisnis apa namanya animasi gitu. Lu kalau nggak punya miliaran nggak bisa masuk. Jadi mohon teman-teman take advantage dari kondisi hari ini yang luar biasa berpihak pada individu gitu, pakai deh gitu. Dan pada saat kita menggali perjalanan kita masing-masing itu, orang-orang di sekeliling kita akan dapat ininya juga, dapat apa ya, halo efeknya gitu. Kita kan selalu jadi contoh ya untuk lingkungan, apakah contoh keren atau contoh nggak keren gitu. Nah, kalau kita jalankan dengan otentik, insya Allah contoh-contoh yang nyampe ke sekeliling kita juga yang adem-adem gitu. Dan kayak tadi, gambar yang ditunjukkan dari PayPal Mafia itu juga, kita juga bisa dapat adem dari lingkungan. Kadang-kadang, opportunity itu datangnya nggak masuk akal. Di buku Karir Hacks itu, di bab 1, teman saya Doni yang bikin Happy Five sekarang, tiba-tiba dia dipanggil oleh Laszlo Bock, orang yang waktu itu adalah HR-nya Google. Oke, hari segini gue bisa ketemu lo jam segini. Dia nggak punya duit, men, di Indonesia. Ya udah gimana caranya, pokoknya berangkat dulu gitu. That passion itu penting banget. Dan teman-teman saya mohon jangan ragu untuk berjalan di passion Anda masing-masing apapun itu. Karena
itu akan jadi pelita untuk kita, itu akan jadi pelita juga untuk orang-orang di sekeliling kita. Dan itu yang nyenengin. Perjalanan kehidupan yang kita jalankan, yang kayak tadi saya bilang fingerprint, itu kita banget gitu ya. Balik kepada para pembicara, silakan. Seru-seru, Iya. thank you bilang. Seru. Jadi memang cocok lah, Mantap. cocok ini. Gimana, Jera, ada tanggapan? Ini ada Bang Dame di sini loh. Ada Bang Iya, Dame tapi di sini. Diem aja dia. Iya. Iya. Halo Bang Dame. Halo. Sayang kalau nggak berbicara, kasih Ya apa gini, gitu. dia takut diminta ngomong, soalnya nanti minta traktir ulang tahun besok gitu kan. Oh iya, betul sekali. Aduh. Oke, gimana, Jera? Ada komentar lo? Ini mumpung ada Bang Dame ya. Ini sekarang ini tanggal 26 ya. 26 Januari. Besok itu 27 Januari. Yang itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya Bang Dame. Jadi Jadi apa Mungkin- sih? Gua nggak tahu lu kita mengucapkan selamat ulang tahun lebih awal lah. iya. Oke. Aman. Terima Selamat kasih, ulang terima tahun. kasih doanya, terima kasih. Terus lanjut. Iya, ini menarik banget ya gitu. Kita diskusi aja sekarang karena tadi yang bisa aku ambil dari paparannya Om Denny dan juga oh ya udah ada pertanyaan sih di sini. Jangan kita lupakan dari Abigail Joyful Drops, Mas Denny, aku 18 tahun jadi lawyer, akhirnya akhir tahun kemarin sekolah pilates mau ngajar. Itu tuh lika-liku kehidupan tuh. Iya, itu namanya hitap. Luar biasa. 18 tahun lawyer. Sekarang jadi pilates. Mantap. Dari Herlina Rahmawati, apa ukuran tepat tidaknya karir? Oke, ini penting nih. Bagaimana dengan statement syukuri dulu yang ada? Oke. Mungkin dari Om Denny, silakan. Apa ukuran tepat tidaknya karir? Ini saya terpaksa mengutip guru saya, kiai saya dulu gitu. Tepat tidaknya karir itu kalau kita jadi berkah untuk orang lain. Dan kita akan jadi berkah bagi orang lain pada saat kita ridho dengan yang kita jalani. Iya. Ridho itu yang paling berat, karena apa? Lagi susah kita happy, lagi senang kita happy juga. Ini akan terbantu teman-teman kalau tadi yang usulan nomor satunya Pak Richard Boles itu, coba ditelatenin deh yang kita jago apa, yang kita senang apa, jadi ridho pasti. Ini benar banget nih, Mbak Herlina bilang syukuri dulu yang ada, malah saya mau coret dulunya, syukur yang ada selalu gitu. Oh iya. Mudah-mudahan sedikit menjawab ya. Oke. Ya, gimana? Bang Dame ada komentar dari tadi? Dengerin ini. Wah, ini. Saya mau jadi pendengar di sini, tapi nggak apa-apa iya. ya. Oh, Om Nggak Denny apa-apa. ya. Silakan, Abang Arif, Azra sama Gilang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tema ini sebetulnya pertanyaan primordial dari manusia dari dahulu sampai sekarang. Cuman diturunkan dalam bahasa anak muda setelah lulus ngapain. Tadi Om Denny sudah ngasih tahu ini sebetulnya perjalanan si manusia menemukan saya di dunia ini sebetulnya berekspresi apa, punya peran apa gitu. Tapi Gilang dengan rendah hati bilang juga, saya ini mewakili anak muda, dipengaruhi banyak mindset kapitalis atau apapun lah gitu. Ada juga aktivis sosialis gitu dan seterusnya. Jadi ada faktor sosial, faktor big others gitu kalau Bang Arif bilang.
yang nggak bisa kita tolak mendikte keinginan kita, misi hidup kita. Tadi udah dipaparkan begitu apik oleh Om Denny sama Mas Gilang. Nah, saya ini pun sebetulnya pertanyaannya Ajra, pertanyaan orang yang sudah pensiun juga loh, Gilang. Jadi saya sendiri menemani yang sudah pensiun, yang sudah umur 70, dia masih nanya ini juga. Saya mau ngapain ya setelah pensiun gitu. Jadi kalau tadi Kak Abigail itu bilang saya 18 tahun jadi lawyer, tiba-tiba banting setir. Maka teori-teori karir yang tadi itu kan tiba-tiba seperti runtuh. Tapi Om Denny bilang itu kayak nyusun puzzle, nggak ada yang jelek dari itu jadi lawyer 18 tahun gitu. Memang ada orang yang dari awal itu ketika dia ketemu mentor ataupun orang tua guru yang tepat, itulah sua guru ini. Dia nggak perlu bersusah payah sampai mentok babak belur, baru dia kembali kepada puzzle-puzzle yang tadi berserakan gitu. Tadi Mbak Herlina juga kasih pertanyaan yang bagus tuh. Jadi dari mana mulainya? Ya mulai dari yang passion, apa yang lu jago. Nah itu kan serunya tuh di situ. Tapi jangan lupa menikmati prosesnya gitu. Cuman Gilang kena juga dia. Oh jangan, nggak apa-apa bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu perlu juga kita koreksi juga tuh dalam deep talk gitu kan. Wah keburu mati gimana nih nggak menikmati tabungan gitu kan, gitu, kira-kira. Jadi itu, nah ini kan gunanya deep talk ini gitu, yang orang banyak kayak dogmatis juga sama motivator-motivator gitu. Nah jadi yang bisa saya bagi di sini teman-teman adalah pertanyaan primordial itu selalu datang yang 4. Kalau saya dari mana, saya mau kemana itu kita skip dulu. Meskipun itu nanti kita jawab. Kedua adalah saya ini siapa dan saya misinya di dunia ini apa. Ini yang dijawab di sini. Saya ini siapa kan pertanyaan terdalam tuh yang sifatnya hakiki, yang nggak berubah. Nah, para guru menyebut itu I am divine gitu. Ini kalau kita ketemu mentor yang tepat atau orang tua yang menemani atau di sua guru ini, kita dikasih tahu nih perspektif ini dari awal supaya kita sebagai manusia itu nggak sampai jadi cerita Star Wars kan juga cerita drama juga gitu, cerita Star Trek gitu, cerita Elon Musk gitu. Saya kadang mikir juga tuh kalau ketemu Elon Musk kira-kira dia punya pergulatan nggak dengan ini gitu. Jadi I am divine. Yang kedua tadi udah dikasih Om Denny. I am authentic kayak sidik jari. Nah penampilannya itu biarin deh banyak perspektif. I am divine itself. I am unique, authentic. Nah ini nih nggak berubah nih. Seorang Krisye musician, seorang Iwan Fals musician, Ahmad Dhani musician, tapi sidik jarinya beda. Syukur-syukur sudah ketemu yang primordial itu I am. Umur yang sudah 70, meskipun kita lihat dia sukses secara tampak, kalau dia belum menemukan I am divine dan I am authentic Azra, dia akan selalu kurang. Itu yang sebetulnya saya sama sahabat saya Om Denny ingin berbagi nih ke teman-teman. Tapi mulainya dari mana? Memang tidak bisa langsung kepada yang kita bicarakan ini. Tapi di era digital ini bisa cepat naiknya, cepat jatuhnya gitu. Kenapa kita nggak sadar dari awal I am divine? Kalau bahasa Al-Qur'annya khalifah, kalau di Christianity image of God. Lalu ekspresi otentiknya apa gitu. Jadi ini di medan manapun oke, di gurun pasir, di kutub utara, jadi pedagang. Nah ini yang sebetulnya kalau dari sisi saya itu Om Denny, yang saya sama Om Denny itu udah sering bahas. Mudah-mudahan sahabat-sahabat muda membuka diri dengan perspektif ini. Karena pada akhirnya di ujung perjalanan kita itu atau yang sedang dalam perjalanan ini yang dia cari. Kira-kira gitu Bang Arif. Mudah-mudahan nggak kepanjangan. Oke, itu udah merangkum esensinya lah gitu. Ini tadi apa ya, pergulatan kalau menurutku sih gimana Cak? Aku
kalau boleh tadi nyimpulin apa yang tadi Mbak bilang, berarti kita mencari divine powers ya, teman-teman semuanya. Jadi di setiap pekerjaan kita lakukan, kalau itu divine, it comes from the heart, it comes from God self, itu membawa berkah. Makanya it's homework for us to. Halo, kenapa? Ajra putus-putus ya tadi. Putus-putus tadi. Jera. Oh, sorry. Halo? Ya, aman. Ya, aman. Oke. Divine self yang ketuhanan itu di dalam diri kita yang pekerjaan itu jadi berkah. Begitu nggak Bang Damai? Halo? Mungkin Om Denny dulu barangkali. Atau saya dulu Om Denny. Saya mau nyambung yang Ajra bilang tadi itu ada yang menarik gitu ya. Kan mencari divine. Nah, saya usul kalau dalam kata bahasa Inggris bukan searching for divine, tapi discover. Karena selalu ada gitu. Itu selalu within us. Ketutupan aja men, gitu kan. Nah, tugas kita lah dengan ketelatenan tadi, dengan cara kita masing-masing, mau kapitalis, mau apa, bebas, akan ketemu. Karena memang selalu di situ, cuman kitanya karena sibuk, nggak ngelihat yang di depan mata. Di situ justru ajaibnya. Dengan karir yang tepat, pengertian tepat itu bukan masalah keren apa segala enggak, tapi berasa gitu ya. Nah itu setiap momen itu divine itu hadir. Dan ciri yang paling gampang adalah adem. Kitanya adem, orang lain yang bareng kita juga adem. Tadi menarik tuh Bang Damai ngomong soal Elon Musk gitu ya. Kan kita tahu Elon Musk ini kan sekarang sedang menjadi orang paling kaya di dunia nih saat ini. Saya juga baca dalam 2 tahun terakhir ini kekayaan dia itu drop 200 miliar dolar. Kebayang nggak tuh? Kalau dibeliin cendol atau bakso kayak apa jumlahnya gue nggak ngerti deh gitu kan. Jadi dimanapun kita, itu kita selalu siap dengan naik turun, dengan pasang surut. Tapi kalau tadi seperti Ajra bilang, divine itu selalu resonansinya itu kita rasain, kita nggak terpengaruh sama itu semua. Jadi yang manifest itu malah bisa membuat kita lebih tampak divinitinya. Sehingga pada akhirnya yang terpancar Tuhan, bukan Denny lagi gitu. Dan itu kan ya, yang kita kejar gitu. Bahwa kemanapun kita memandang, kemanapun kita ini Tuhan, bukan kita lagi gitu. Ya. Oh my God. Gitu dia, selalu ujung-ujungnya Tuhan ya, padahal Ya kita memang bahas betul apa. itu memang. Ya memang begitulah teman-teman, welcome to Deep Talk. Aku selalu penasaran nih Jera, gimana orang kalau teman-teman kita, ya aku udah dengar sih testimoni mereka. Maksudnya kita mengenalkan Deep Talk, bahkan mungkin kita di sini meredefinisikan Deep Talk gitu ya. Aku bisa mendengar temanku berceloteh, apaan bukan gitu Deep Talk maksudnya. Kenapa bahas begini terlalu dalam nih, terlalu deep gitu. Tapi ya ini yang kita lakukan. Anyway, tadi Bang Dami mau tambahin? Iya, jadi kalau pertanyaan Ajra tadi, pada akhirnya kan, jadi gini, pada waktu bicara karir, kayak saya sama Om Denny, itu nggak bisa lagi pura-pura ataupun menutup-nutupi. Pada akhirnya,
karir apapun itu mentok kalau dia tidak menyadari sisi divine-nya gitu. Apapun bungkusannya, mau nanti tampilannya authenticity ataupun compassion atau makna hidup, purpose. Saya sama Om Denny itu nggak bisa lagi menutup-nutupi gitu. Apalagi di era digital ini, kalau mau pintar, mau cari tutor gampang gitu. Tapi itu seperti tadi Elon Musk 200 miliar dolar anjlok gitu. Kalau nggak otentik itu kan bisa bunuh diri. Coba aja ambil random orang yang lagi berkarir jadi idol-idol gitu misalnya, penyanyi. Dia di atas, tapi dia takut persaingan coba. Itu kan suffering. Bahkan motivator gitu, motivator. Dia pengikutnya pindah ke motivator yang lain, itu dia gampang gitu loh. Padahal dia motivator gitu. Jadi seorang motivator pengajar sukses itu pun sedang mencari purpose-nya gitu. Itu kita udah ngomong ujungnya. Akan indah kalau teman-teman Swaguru atau yang bicara deep talk dari awal sudah sadar ini gitu aja. Tapi jangan cuma sebatas saya tahu, tapi saya tidak tahu cara mengekspresikannya. Cara mengekspresikannya itu ya kita lihat konteks di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak gitu. Itu kata Om Denny versi kerennya agile gitu. Agile management, agile leadership, lincah gitu. Kalau bahasa Qur'annya soleh gitu loh. Takwa dan soleh gitu. Nah, di era besok nanti atau sekarang sudah mulai, nggak bisa enggak kalau nggak otentik. Jangan coba-coba jadi YouTuber kalau mau langgeng kalau belum tahu otentitas. Tapi kan Om Dia bilang, ya mulai dulu aja. Betul sekali. Makanya banyak kan Gilang ya bertumbangan satu-satu kan. Bosen lah, kemudian nggak konsisten lah gitu. Kalau saya sebagai coach misalnya, atau saya menemani seseorang, itulah gunanya Swaguru ini. Ini ada alhamdulillah nih, Swaguru lagi bertemu seorang guru Om Denny gitu kan yang bisa ditanyain mengenai ini. Nanti ada lagi Om Dhani Sumarsono insya Allah bicara matematika, bisnis tetapi deep gitu loh. Ya. Jadi kalau misalnya nggak dikasih perspektif ini, wah makanya banyak kan cerita-cerita yang bunuh diri di atasnya. Karirnya ketika Paulo Coelho bilang, Ajra, pemenang itu di atas dia sendirian kesepian. Iya, itu ada bukunya tuh. Iya. Buku. Kesepian dia di atas gitu. Kebayang nggak orang yang dijadikan toladan itu tiba-tiba dia sepi. Coba tonton Bohemian Rhapsody-nya Freddie Mercury. Iya. Iya kan? Nah, itu gunanya deep talk ini teman-teman. Nggak bisa saya sama Om Denny menutup-nutupi ini. Stephen Covey juga setelah orang itu jadi effective people, Seven Habits of Highly Effective People, akhirnya dia bikin lagi satu buku, Eight Habits gitu. Bicara apa itu? Purpose. Finally, kamu disebut efektif, sukses kalau kamu sudah menemukan purpose. Finally, tapi nyampe ke situ gimana? Jik-jak. Masing-masing punya titik beranjak, mulai dari situ. Disitulah pentingnya mentor. Ya. Jadi saya sama Om Denny itu ya Om Denny ya, kita itu punya pengalaman yang masih kuliah kita temenin, yang sudah lulus, baru berkarir, orang mau mulai bisnis, yang lagi sukses, yang lagi CEO, yang udah pensiun gitu. Selama dia belum ketemu purpose ini, lu mau kemana sih setelah ini? Itu dia itu. Nah itu tuh kira-kira. Nah sekarang kita kasih tahu tuh, yang lu cari itu adalah discover your true self. And then true self itu ekspresi otentiknya apa nih sebagai Arif, sebagai Gilang. Kalau saya keburu mati belum ketemu, waduh saya penasaran, saya pingin ulang kehidupan. Nah lo Ajra, gimana tuh kalau udah begitu? Nah di kehidupan sekarang mau nggak menemukan itu? Nah itu tuh big question. Yeah, that's deep question. Tapi saya juga pingin tahu deh kalau teman-teman Gilang ngomong begini,
nggak seru. Makanya ada Gilang di sini mewakili Presiden Republik Mahasiswa loh. Berapa subscriber? Udah hampir 400 atau udah 400 sekarang? 400. Coba 400.000. Jadi memang perlu di sini. Nah, Om Denny udah punya. Kita kira-kira aja. Ini ada Mas Himawan nih kayaknya, Bang Arif. Om Iya. Himawan ini perlu nih kayaknya diajak ngomong nih Om Himawan nih. Beliau Oh ini gitu, pemerhati boleh, silakan. parenting. Boleh tuh. Jangan diajak nggak ngomong tuh Om Denny. Gimana Om Himawan? Emang ada? Masih ada kah? Masih ada kah? Mau sharing Om Himawan? Silakan, kita masih punya berapa, ya 20 menit lah. Kalau sharing sudah banyak guru-guru yang Oke. keren. Jadi ini aja deh apa. Tadi sebenarnya tema ini pas banget karena aku dapat email dari sekolahan itu. Ini SMA ya ceritanya ya, tentang Apa strong aja sih? test. Strong test namanya. Oke. Strong test itu mencari dia tuh kecenderungannya kemana gitu. Jadi dari minatnya, dari bakatnya gitu kan. Apalagi ya, kesenangan yang dia ininya apa, dia introvert atau extrovert itu juga tadi kan sudah diceritakan juga sama Mas Denny ya. Ya seperti itu gitu. Jadi hasilnya tuh 23 halaman lagi aku baca, lagi ada Zoom ini. Jadi aku ikut aja sekalian biar apa namanya nyambung gitu ya. Gitu. Jadi intinya sih memang ujungnya kalau tadi udah sampai udah pada di dalamnya itu ya, kan di bagian terdalamnya kan define self tadi. Ya sebenarnya sebagai orang tua kan lagi mencari tahu nih, apa dong harus diarahin kemana nih anak ini gitu, di channelin kemana nih gitu kan. Iya kan? Ada dua hal kalau misalnya saya nggak belajar tentang kesadaran gitu, yang kita cari kan adalah apa yang bisa jadi duit ya gitu. Sebenarnya kan itu terbersit juga itu pikiran itu. Jangan-jangan yang dia sukain misalnya arts apalagi ya. Kayaknya kalau kecenderungannya kayak liberal arts gitu. Kalau lihat dari resumenya ya. Tapi apa ya di sini kerjaannya gitu kan. Mungkin teman-teman yang lagi kuliah atau sudah lulus Gilang gitu juga sama aja pertanyaannya. Terus karir gua ini duitnya ada nggak gitu? Gitu kan? Ya, betul. Kira-kira gitu sih. Ya, Bisa betul dibahas banget. juga. Karena kalau bisa diformulasikan permasalahan anak muda itu kayaknya juga abadi ya. Passion versus career. Passion versus career gitu. Seolah-olah mereka eksklusif, mutually eksklusif gitu. Kalau karir nggak dapat passion, kalau passion nggak dapat karir, kira-kira gitu. Tapi kayaknya tadi secara implisit udah dijawab gitu ya. Itu bisa tema berikutnya tuh. Kalau ada lagi gitu. Iya, betul banget. Iya kan? Tema selanjutnya. Iya. Oke, thank you Om Himawan. Om Denny atau Bang Dame mau tanggapan? Tapi kayaknya Om Denny cocok tuh tadi yang di sharing Mas Himawan itu tuh cocok banget itu. Duit dulu apa passion gitu. Iya. Jadi ingat Silakan. waktu saya ngajar di IKJ gitu ya. S2-nya mereka juga ini mana dulu ya? Seninya atau dapur ngebul? Seni atau dapur ngebul? Dan ini tidak mutually eksklusif sebetulnya. Kedua-duanya. Yang kita mesti runtuhkan dulu adalah konsep komersial dan value gitu. Apakah salah kalau saya komersil? Enggak. Value apa yang saya kasih ke orang lain? Malah ada pernah, Bang Dame, ada yang pernah bilang ke saya, naikin terus harga lo sampai orang nggak mau lagi, berarti value lo di situ. Oh, kalau Rp1.000 masih bisa dinaikin 2.000, 3.000, 100.000, 5 juta, di atas 5 juta udah nggak mau.
Oh, berarti value Denny hari ini ada juga yang bilang begitu. Itu tadi Mas Himawan tuh menarik sekali pada saat maunya kan duit, karena memang uang itu kan ada orang bilang money makes the world go around gitu kan ya. Kalau nggak ada duit emang seret semua. Di corporate finance kan ada istilah cash is king. Lo nggak punya cash meskipun asetnya banyak banget, ya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Yang menarik di sini, teman-teman semua, adalah seringkali kita ini di awal perjalanan kita belum tahu caranya monetizing itu gimana. Tapi kalau udah ketemu, di sini yang menarik, hari gini nih untuk micro YouTube tuh misalnya, itu ketengan luar biasa, tapi kali juta, ya banyak juga jadinya. Nah, di sini mungkin yang perlu kita jeli, teman-teman semua, adalah rajin-rajin pada saat tadi kita cari apa yang kita hebat, apa yang kita itu, cintai, mulai cari juga, ini celah-celah untuk saya bisa monetizing dari mana ya, gitu. Kalau cara yang paling klasikal kan jadi karyawan kan, itu nggak pakai pusing gitu. Tiap akhir bulan dapat gaji. Pusingnya kapan? Minggu kedua. Udah tipis tuh biasanya gitu kan. Saya dulu pernah jadi pimpinan kampus, saya panggil seluruh karyawan, terus saya bercandain. Kalian semua mau nggak gajinya saya naikin 6 kali? Mau. Oke. Setahun 2 kali ya gajiannya, ketawa semua lah. Karena kalau teman-teman sadari, kampus itu dapat income-nya cuma sekali 2 tahun loh. Di awal semester ganjil, di awal semester genap. Udah. Di bulan-bulan berikutnya garing. Tapi karyawan nggak berasa karena mereka tiap bulan gajian. Padahal realitanya setahun cuma dapat duit 2 kali. Kebanyakan dari kita ini, kalau memilih jadi karyawan, kepekaan serba kepepetnya itu hilang. Kalau kita yang hidup dari proyek ke proyek, tahu banget nih, nggak ada proyek, nggak minum, nggak makan, gitu kan. Dan ada satu keahlian lagi, teman-teman, yang bisa digali, gitu ya, kemampuan packaging. Skill set Anda bisa aja sama dengan 5-7 orang yang lain. Tapi kalau Anda bisa packaging lebih bagus dikit aja, orang bisa lari ke Anda kok. Ada ya di bisnis itu bilang, Anda cukup lebih bagus 3% aja dibanding pesaing Anda, cukup. 3% aja, nggak usah jauh-jauh. Ini konkretnya banyak. Misalnya, kalau kita punya warung, warungnya bersih, orang kan seneng datang ke warung kita gitu misalnya. Kalau pas makan siang, warungnya enak banget, tapi lihat lantai, buset, sisa makanan dari tamu sebelumnya dibawa, kan males juga kita. Hal-hal yang kelihatannya kecil-kecil itulah yang perlu kita rawat, teman-teman. Apapun yang kita lakukan. Misalnya, kalau kita itu jadi karyawan, rawatlah keahlian kita. Kalau kita jadi pemusik, ya latihanlah terus. Ada seorang pemain saksofon yang namanya Ernie Watts. Dia sekarang udah berumur 80 tahun ya. Setiap hari dia latihan niup tuh 8 jam. Kebayang nggak? Udah umur segitu. Tapi latihan itu 8 jam setiap hari. Nah, kita bisa belajar dari orang-orang yang passionate ini untuk nggak pernah kehilangan irama kita. Penyakitnya orang kita ini apa biasanya? Udah kenal duit dikit, terus lupa untuk terus mempertajam keahliannya, ya repot. Waktu saya dulu masih aktif sebagai konsultan manajemen misalnya, ya ribuan buku, terus pelajarin, nggak ada cerita. I have to be on top of things, gitu kan. Dan itu sebetulnya, teman-teman yang terhormat, itu bagian dari kecintaan kita kepada jalan yang kita pilih, gitu. Dan semua jalan susah, nggak ada yang gampang. Bahkan kalau kita itu milih jadi
tukang jualan rujak pinggir jalan itu susah loh. Saya pernah ya habis Jumatan nongkrong ngelihat bapak-bapak yang jualan rujak dengan satu pisau yang sama. Dia itu potong belimbing, potong bengkoang, potong pepaya, nanas, beda skillnya loh. Pisaunya satu. Itu saya ngeliat gila ya, ini gue berapa tahun untuk bisa dapat keahlian kayak gitu. Nah mohon kita setia dengan apapun jalan yang kita pilih. Jangan FOMO, meskipun FOMO itu seru gitu ya. Juga jangan buru-buru kepancing, ilmu kita masih nanggung, misalnya pindah, nanggung, pindah lagi, nggak sempat jadi gitu. Please respect ourselves dengan terus menumbuh kembangkan keahlian kita ini, sehingga kita bisa merasakan buah dari yang kita geluti ini gitu. Semua bidang kok. Dan tanpa kecuali teman-teman, saya udah ngalamin sendiri, bidang apapun, yang penting rajin. Nggak banyak yang rocket science kok. Banyak hal tuh betul-betul ketelatenan doang gitu. Tapi doangnya ini yang susah. Even kalau kita jadi pemusik jazz gitu ya, improvisasi. Improvisasi itu kan awalnya ngapalin ribuan melodi. Udah hafal terus kelihatannya ngalir, tapi itu hafalan dulu gitu. Wajib hafal buku standar itu Hafal dulu. 4 buku, halamannya banyak, tebal-tebal. Jadi saran saya yang terakhir, mungkin teman-teman lawanlah keengganan diri sendiri untuk apapun gitu. Jangan kalah sama diri sendiri, kalau nggak bisa terus ciut gitu kan. Jangan deh. Kalau jatuh sekali, jatuhlah 99 kali, bangunnya 100 kali. Itu yang saya lakukan di sepanjang perjalanan. Gue sering banget, kalau bangkrut sering banget. Terus apa? Ya mulai lagi. So what gitu kan. Dikejar-kejar orang pajak, asetnya mau diambilin semua, pernah. Ya adepin. Fun lah pokoknya, dan saya senang dengan sharing dari teman-teman semua di sini, dari berbagai kelompok usia gitu ya. Kelihatan nih, kita bisa sama-sama belajar, journey-nya ini indah sekali gitu. Ada yang karir pivot tadi kan, 18 tahun lawyer pindah gitu. Mungkin aja nantinya bukan berhenti jadi guru pilates, entah apa lagi, we don't know. Saya sendiri, teman-teman, rata-rata setiap 7 tahun bikin karir baru. Wah. Coba lagi deh, mulai dari nol lagi gitu. Personal challenge aja gitu. Jangan ikutin ya, itu kan jalan yang saya seneng. Ya emang semakin yakin aku, Om Denny penjelmaan eksplorasi. Anak-anak muda nggak ada apa-apanya, explore apa. Oke, ini kita udah selesai sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah, kasih terakhir ya ke Bang Dame dulu, terus nanti ke Gilang dulu deh, Gilang. Ini lagi dan Bang Dame kasih closing statement ya. Silakan Gilang. Halo, sorry, agak ini ya. Apa nih closing statement? Ya closing statement aja, kita udah Oke. lewat beberapa menit. Oke. Apa ya closing statement ya untuk tema kali ini ya? Hari ini yang dipanen hari ini itu nggak ditanam kemarin kan? Itu sih dari aku. Makasih. Oke, thank you. Ke sekarang Om Denny, silakan. Telepati nih, saya juga mau ngomong sama kayak Gilang, enjoy the journey. Wes. Connect. Itu aja Om. Oke, Bang Dame silakan. Kalau ada. Ya, jadi ikutan sharing nih. Om Denny, terima kasih telah berbagi di sini. Mudah-mudahan tidak hanya sekali ini. Gilang juga, karena Suaguru Deep Talk ini adalah tempat bagi anak-anak muda untuk berbicara hal-hal yang esensial
yang diekspresikan dengan bahasa yang menjembatani dengan anak muda. Dan malam ini kita membuka cakrawala, terus perjalanan ini akan semakin menarik ketika kita selalu punya keterhubungan dengan sahabat-sahabat yang bicara yang lebih dalam gitu. Ya, makasih Om Denny, Bang Arif, Ajra. Mudah-mudahan anak-anak muda yang ada di sini dan orang tua itu bisa mulai lebih yakin dengan jalannya, ada titik terang gitu. Thank you. Oke, thank you. So, gimana Jera? Kita udah mulai dari tindakan yang bagus tadi. What do you get today? What do I get today? A lot. Alhamdulillah. Tapi Apa? we have to, ya kalau tadi betul enjoy the journey ya, betul banget itu. Enjoy the journey. Ya. Enjoy the journey. Aku tadi berkesan sekali itu ya, tadi Om Denny bilang kalau jatuh 9 kali, bangun 10 kali. If you falls 8 times, get up 9. Aku dengar dari Denzel Washington. Iya. Itu, Rip. Oke. Luar biasa. Aku ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Om Denny, Bang Dame, Gilang, dan teman-teman sekalian di sini yang hadir. Kita sudah sampai ke penghujung acara. Hadiahnya gimana? Hadiah bukunya? Oh iya, hadiah buku iya ya. tuh. Tadi ada iya. 3 orang yang nanya nih. Kak Abigail, Ibu Herlina, dan Pak Adi. Nah, bisa Pak nggak? Himawan juga kebagian tuh share. Oh iya, benar. Sama Mas Hiwan. Supaya dapat Om lah Himawan. itu. Jadi ada 4 ya, 4 buku nanti aku chat deh. Ya, bisa didiskusikan nantinya. Oke, thank you, terima kasih. Terima kasih teman-teman sekalian. Kita udah bicara banyak hal. Kalau aku sih berpikir ini penting banget karena tadi 2 slide pertama atau ya 3 slide pertama dari Om Denny itu ya mencakup semuanya. Pertanyaan dari mana kita itu pun belum clear gitu kan. Terus kita mau ngapain di dunia ini itu apalagi itu. Gitu. Bahkan mungkin kita bertanya juga sekaligus dari mana kita berasal. Salah satu jawabannya adalah kondisi kita. Kita kondisinya seperti apa itu juga salah satu bagian dari mana kita berasal. Gitu. Dan yang kedua tadi tentang flow atau tidak gitu kan. Go with the flow atau apa. Flow-nya itu maksudnya tadi mengutip istilah big other gitu. Apa yang tatanan sosial inginkan pada aku. Gitu. Soalnya masih kecil aku ditanya oleh guruku bilang gini, kamu mau jadi apa? Terus perhatikan aku bilang jawabnya gimana. Kata ibuku, aku mau jadi arsitek. Gimana tuh? Kebanyakan anak-anak muda kata ibukunya itu silent, di mute. Tapi dia langsung bilang, oh aku mau jadi arsitek, aku mau jadi dokter. Nggak sadar di belakangnya ada kata bapakku, kata ibuku, kata temanku gitu-gitu. Jadi sadarilah itu ya. Itu aja dari aku. Terima kasih teman-teman sekalian. Aku stop.